Putri Suryanawati. Iya. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini ya. Iya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Nanda, Mbak. Mbak Nanda ya. Di sini sana. Ya, alamatnya di mana Mbak? Di Nogotirto. Oh, Nogotirto. Oke, untuk ada apa Mbak? Ada keluhan apa datang ke sini? Kedatangannya di sini karena apa? Gini Mbak, saya tuh diare ya Mbak. Udah hampir semingguan lebih nggak sembuh. Terus ini demam juga. Terus saya ngitung berat badan saya tuh berkurang Mbak. Jadi demam, diare, nggak sembuh-sembuh, kemudian berat badannya menurun ya? Iya, menurun. Baik, kalau begitu Mbak Nanda, kita hari ini akan berbincang-bincang mengenai kondisi yang tadi Mbak Nanda sampaikan ya. Iya. Untuk waktunya nanti sekitar 10 menit. Ya. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Mbak. Baik, kalau nggak ada, langsung saja kita mulai ya. Nanti Mbak Nanda bisa sampaikan apa saja yang mau disampaikan kepada saya. Nanti akan saya jaga kerahasiaannya kecuali untuk kepentingan medis ya. Begitu ya Mbak Nanda ya? Iya. Ya, kalau begitu saya tutup itu terlebih dahulu ya untuk menjaga privasi dari Mbak Nanda ya. Iya. Ya. Baik, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Mbak Nanda ya. Iya. Mbak, apakah Mbak Nanda sudah menikah? Sudah Mbak. Oh ya, sudah ya. Berarti sudah punya pasangan ya? Sudah. Mohon maaf sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan seksual? Sudah. Kemudian Mbak Nanda ini pernah nggak menggunakan alat suntik secara bersamaan atau berganti-gantian? Belum pernah sih Mbak. Belum ya. Kemudian pernah transfusi darah? Transfusi darah juga belum. Saya lanjut ya untuk pertanyaan. Untuk pekerjaan suaminya apa Mbak? Suami saya pelaut Mbak. Oh, pelaut ya. Iya. Ya. Kemudian kalau pulangnya kira-kira Jarang pulang Mbak. Terakhir jarang pulang itu 1 bulan yang lalu. Pokoknya itu jarang pulang Mbak. Di rumah cuma seminggu, nanti pergi lagi. Baik, kalau seperti itu ya. Baik, saya lanjut ya Mbak ya. Kemudian untuk menurut Mbak Nanda sendiri, kira-kira pemahaman Mbak Nanda mengenai penyebaran HIV itu melalui apa ya? Atau dari pengalaman Mbak Nanda gitu? Kalau yang saya tahu ya Mbak, itu menemukannya melalui hubungan seks ya Mbak. Oh iya benar, benar ya. Selain itu ada lagi yang Mbak Nanda tahu? Udah itu aja sih Mbak. Baik. Ya benar tadi ya, melalui hubungan seks ya Mbak ya. Iya. Kemudian saya mau nanyakan, kalau misalnya ketika Mbak Nanda ada masalah, cara menyelesaikannya dengan apa? Saya bercerita dengan keluarga Saya bercerita dengan keluarga ya. Iya. Baik. Nah, saya lanjut ya Mbak ya. Kira-kira dari pengalaman Mbak Nanda sendiri, dampak bagi kehidupan ketika orang terkena HIV, apa yang dirasakan kalau misalnya orang tersebut terkena HIV? Ya mungkin murung kali Mbak di rumah gitu. Murung, sedih gitu ya. Sedih. Dibutuhkan. Baik ya, saya lanjut ya. Ya. Nah, kalau selama ini Mbak Nanda sendiri pernah nggak mendengar mitos atau persepsi orang atau stigma orang yang mengenai HIV misal? Pernah sih Mbak. Saya tuh pernah dengar katanya kalau kita makan bareng sama orang yang HIV nanti bisa tertular, Tuhan bisa tertular, karena seperti itu. Oh iya ya benar tadi ya, itu banyak ya di masyarakat yang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak benar, karena sebenarnya HIV sendiri itu untuk penularannya itu benar yang tadi Mbak Widya sampaikan ya, melalui hubungan seksual dan juga bisa melalui darah gitu ya. Kayak misalnya transfusi darah, kemudian menggunakan jarum suntik secara bersamaan, seperti itu ya Mbak ya. Baik,
Tadi kan pekerjaan suaminya adalah seorang pelaut dan kemudian jarang pulang ya Mbak ya. Iya. Dicurigai kan dengan apa yang tadi terkait dengan kondisi yang udah Mbak Nanda tadi sampaikan, katanya batuk, kemudian demam ya, demam, diare, kemudian tidak sembuh-sembuh ya. Nah, nanti kita akan melakukan tes HIV. Apakah Mbak Nanda bersedia? Boleh Mbak. Ya, nanti prosedurnya ya Mbak Nanda. Nanti Mbak Nanda datang, kemudian nanti saya akan antar ke lab. Kemudian nanti kita akan ambil darahnya. Setelah itu nanti kita akan tahu hasil dari yang kita sudah lakukan tes tadi ya. Kalau misalnya jika nanti hasilnya positif, maka Mbak Nanda harus menyesuaikan perilaku dengan HIV tadi ya, dengan status HIV tadi ya. Tidak boleh sembarangan. Kemudian untuk mencegah penularannya, maka Mbak Nanda harus meminimalkan perilaku yang menimbulkan yang beresiko terhadap HIV, kayak misalnya tadi karena Mbak Nanda sudah berpasangan ya, sudah punya pasangan dan sudah menikah, hubungan seksualnya gitu kan. Ya, tadi yang sudah disampaikan. Nah, jika nanti hasilnya negatif, itu belum tentu dikatakan bahwa Mbak Nanda itu tidak ada virus HIV dalam tubuh Mbak Nanda ya. Jadi kemungkinan besar Mbak Nanda itu masih dalam tahap periode jendela, yaitu virus itu kemungkinan ada dalam tubuh Mbak Nanda tapi belum menunjukkan tanda dan gejala yang spesifik. Jadi perlu untuk dilakukan tes HIV lagi, yaitu 3-6 bulan ke depan gitu ya Mbak Nanda ya. Nah, karena tadi Mbak Nanda udah bersedia ya untuk melakukan tes, Iya. maka sebelum kita lakukan tes, silahkan Mbak Nanda baca dulu informan consentnya, kemudian silahkan tanda tangani di sini. Sudah ya Mbak? Ya, boleh, sudah ya. Kalau begitu saya antar ke lab ya Mbak. Oh boleh. Ya, mari. Nah Mbak Nanda, tadi sudah saya antar ke lab ya. Kemudian untuk hasilnya nanti kita tunggu 1 minggu lagi. Jadi nanti kita 1 minggu lagi kita ketemu lagi ya Mbak Nanda untuk saling konseling lagi. Kemudian nanti kita akan buka hasil tesnya bersama-sama untuk mengetahui hasil tesnya kira-kira apa. Nah, gimana Mbak Nanda perasaannya setelah tadi melakukan tes? Saya sebenarnya agak takut ya Mbak. Agak takut kok bisa kalau misalkan saya kena HIV itu bagaimana gitu. Oh iya. Jadi perasaannya masih agak sedikit takut ya? Iya, gelisah juga Mbak. Tapi agak sedikit tenang nggak dari Mbak? Ya tenang sekaligus was-was Mbak. Nanti hasilnya kayak gimana? Oh iya. Nanti kita tunggu seminggu lagi ya Mbak Nanda ya untuk kita tahu hasilnya. Kalau begitu nanti kira-kira mau ketemu lagi di hari apa dari 1 minggu? Kalau ini hari Jumat, mau Jumat lagi ketemu? Boleh Mbak, bisa. Iya, Jumat. Untuk jamnya mau jam berapa? Jam habis duhur lah Mbak. Habis duhur, berarti jam 13-an ya? Ya. Jam 1 siang ya? Baik, nanti berarti kita ketemu lagi hari Jumat jam 13. Kita akan lihat hasilnya ya Mbak Nanda ya. Kalau seperti itu saya rasa sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada Mbak. Kalau tidak ada, kalau tidak ada bisa kita akhiri. Boleh Mbak. Ya. Yaudah Mbak, saya permisi ya Mbak ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Mbak ya, nama saya Lilis Julianawati, saya perawat yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Nanda Mbak. Ya, Mbak Nanda, alamatnya? Dinogoterto. Oke. Baik Mbak Nanda ya, sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu ya Mbak Nanda, kalau kita hari ini akan bersama-sama membuka hasil tes HIV yang sudah dilakukan Mbak Nanda minggu lalu. Ya. Ya, nanti waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Mbak Nanda sudah siap?
Sudah Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita buka? Belum Mbak. Untuk menjaga privasi saya tutup terlebih dahulu ya Mbak ya, tentunya. Ya, jadi ini tadi hasil dari tes dari Mbak Nanda ya. Monggo silakan dibuka. Ya, hasilnya. Oh, ini hasilnya negatif ya Mbak? Oh ya, Alhamdulillah ya Allah. baik, hasilnya negatif ya Mbak. Siapa Mbak Nanda? Kemarin kan Mbak Nanda sudah tes dan hasilnya negatif sesuai yang sudah saya konsultasikan minggu lalu ya Mbak Nanda. Walaupun di sini tertulis dengan hasilnya negatif, tapi karena Mbak Nanda merupakan Mbak Nanda memiliki perilaku beresiko terkena HIV, jadi tadi karena suaminya ya kemungkinan tertular dari suami. Jadi untuk memastikannya lagi Mbak Nanda perlu dilakukan tes ulang lagi ya, tes HIV, yaitu di 3-6 bulan ke depan, karena dicurigai kemungkinan Mbak Nanda ini masih dalam periode jendela. Yaitu maksudnya periode jendela itu virus itu ada di dalam tubuh Mbak Nanda tapi belum menimbulkan tanda dan gejala yang spesifik seperti itu nggih. Jadi nanti Mbak Nanda melakukan tes HIV ulang nggih 3-6 bulan. Kira-kira mau kapan? Kalau sekarang bulan Januari, mau Bulan Maret boleh Mbak? Maret ya, Maret nanti Mbak Nanda datang lagi ke sini ya untuk melakukan tes HIV lagi, tes HIV ulang untuk memastikan lagi mengenai hasil dari tesnya. Kemudian Mbak Nanda juga harus tetap menjaga pola hidup yang sehat ya, jauhi perilaku yang sebelumnya gitu. Jika ingin berhubungan seksual bisa menggunakan pelindung seperti itu ya, untuk mengurangi resiko kemungkinan terkena HIV seperti itu ya Mbak Nanda ya. Jadi nanti bulan Maret kita untuk melakukan tes ulang lagi ya Mbak Nanda ya. Iya. Seperti itu Mbak Nanda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada Mbak. Iya, baik, kalau tidak ada terima kasih Mbak Nanda sudah kooperatif. Bisa kita akhiri ya untuk konseling hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Mbak, saya terima kasih. Iya. Ya Mbak, kalau begitu saya pamit ya Mbak. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.